Shalom Renata. Aduh Kak, kenapa hitam banyak sekali ya? Iya, duh, ayo nyalain yuk supaya nggak hitam yuk. Ini yang hitam ya Kak. Iya. Oh, ada Nathan, Kak Nana. Tuh, halo Nathan. Halo, Shalom Nathan. Wah, ada adiknya Nathan tuh ya. Nah, kalau gini kelihatan ya Kak Nana. Tapi masih ada tuh Kak Lena yang Iya, hitam-hitam. ayo yuk. Ya, itu ada Samantha. Hai Sam. Halo, Shalom semua. Anak-anak bisa unmute sebentar, saling kasih salam ke teman-temannya. Yuk. Nah, kamu boleh sebutin temannya. Shalom, Brian. Renata. Halo. Shalom Hai Jeff, Samantha. Nathan. Shalom Dev. Yuk kita saling menyapa. Kita seneng kan Shalom ketemu. Michael, Helena, Iya, senang. Rafael. Hai Helena. Halo Selo, Selin, Aiko. Wah, Brian. hari ini kayaknya masih ada yang masih belum bergabung. Ya, sambil kita terus berdoa ya supaya teman-teman yang lain tidak lupa tetap bergabung hari ini. Oke? Ayo kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk tubuh sehat yang Tuhan karuniakan buat kami semua. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk laptop, untuk handphone, untuk internet yang Tuhan sudah sediakan buat kami sehingga hari ini kami bisa beribadah bersama. Tuhan Yesus, kami mau ibadah kami hanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mari memberkati kami semua dengan sukacita, dengan damai sejahtera dari Tuhan. Berkati juga teman-teman kami yang belum bergabung, mari Tuhan jamah hatinya. Roh Kudus tolong ingatkan, supaya hari ini teman-teman kami semua bisa bergabung. Memuji Tuhan bersama, bersukacita bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita mau nyanyi bersama-sama. Hari ini semua berbahagia kan? Siapa yang bahagia? Wah, kakak bahagia. Bisa ketemu sama kamu semua. Amin. Ya, seminggu sekali nih ketemu. Wah, excited. Yuk kita nyanyi sama-sama, bersukacita bersama-sama. Katakan, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangannya begini yuk. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo tunjuk teman-temannya. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Tunjuk. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Semua bahagia ya? Ayo dengan sukacita, dengan wajah tersenyum, kita katakan bersama-sama, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia,
satukan. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Saling tunjuk yuk, kakaknya boleh, adiknya boleh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Yuk gandengan-gandengan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Ayo tunjuk Brian. Brian, kau sahabatku, Brian, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Neta, Neta, sahabatku, Neta, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo sebut namanya. Lisa, Lisa, sahabatku. Faro, Faro, saudaraku, tiada yang dapat misahkan kita. Oh, oh. Aileen, 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 sahabatku. Olive, Olive, saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ayo semua tunjuk, kau sahabatku, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Tunjuk yang banyak. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay, kalian semua bersaudara. Amin. Kak Lena, Kak Selvi, kita bersaudara kan? Amin. Kita semua bersahabat, bersaudara. Tidak ada yang bisa memisahkan. Karena ada apa? Ada cintanya Tuhan Yesus. Kasih Yesus begitu besar. Karena itu kita disatukan semua. Amin. Ayo kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyi sama-sama lagi. Siap bergerak bersama ya. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, kasih Yesus, indah, indah, oh indah, lebih indah dari
indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku. Ayo serukan dengan kencang. Oh Yesusku, haleluya. Yeay, kasih Yesus itu indah. Selain indah, kasih Yesus itu besar, lebar, tinggi, dalam. Wah, kasih Yesus itu sempurna. Amin. Kasih Yesus dalam sekali. Siap ya? Yuk kita mau semangat terus menyanyikan kasihnya Tuhan ya. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Ayo serukan sekali lagi. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Kabar, oh betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Anugerahmu selalu baru, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalamnya, tepuk tangan yuk. Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku.
seperti Kau, Yesus Tuhanku. Yeay, Tuhan Yesus hebat. Tidak ada yang seperti Allah kita. Amin. Sekarang di-unmute semua. Ayo kita katakan Tuhan Yesus hebat. 1, 2, 3. Tuhan Yesus hebat. Nah, keras. Yang teriak. Tuhan Yesus hebat. Amin. Wow. Tuhan yang hebat, yang kuat, yang mengasihi kita. Nah, sebentar lagi kita juga mau nih dengar firman Tuhan yang juga pastinya menceritakan kehebatan Tuhan Yesus. Ya kan, Kakak Adel, Kakak Lena? Kakak... Iya. Penasaran nggak anak-anak? Penasaran dong. Nah, tapi sebelumnya yuk kita siapkan hati. Kita minta sama Tuhan Yesus, Tuhan tolong supaya kami ini bisa ngerti firman Tuhan hari ini tentang apa. Oke, setuju ya? Yuk kita berdoa memuji, menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan bersama-sama. Oleh karena kemurahan Tuhan, Ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kau sungguh baik Tuhan, kuasa-Mu hebat. Haleluya. Haleluya. Yesus Kau baik, Yesus Kau ajaib. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik. Kasih-Mu sempurna bagi kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, karena kasih-Mu sempurna, kebaikan-Mu itu luar biasa hidup kami. Untuk selama-lamanya Engkau Allah yang hebat bagi kami. Untuk selama-lamanya Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan, kemurahan-Mu yang begitu luar biasa. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau mendengarkan firman yang sungguh hebat dan ajaib itu. Mari Tuhan berkati setiap kami, berkati telinga kami, berkati pikiran kami, hati kami, supaya kami bisa menerima semua firman-Mu yang dikasih hari ini dengan baik. Berkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah apa yang jadi kerinduan Tuhan
bisa tersampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo, good morning. 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 Masih sampai good morning. Good morning. Siapa di sini yang masih bersuka cita? Semuanya bersuka cita. Oke, di sini siapa yang pernah merasa takut? Ada yang pernah merasa takut? Oh, enggak ada. Enggak ada. Ada yang pernah merasa, oh, aku enggak bisa loh, Kak. Miss, aku enggak bisa. Ada yang pernah seperti itu? Oh, hebat-hebat. Pernah. Ada ya. Pernah, Oh, Kak Selvi nggak bisa pernah. naik sepeda, jatuh terus. Oh, terus Kak Selvi menyerah. Nggak dibantuin kokonya Kak Selvi, jadi dibantuin pegangin, Oh, diajarin loh. awalnya takut. Takut Oh, sepeda ingat jatuhnya, tapi sekarang Oh. nggak lagi. sudah enggak lagi ya. Nah, sekarang Kak Adel juga mau cerita tentang kita harus enggak boleh takut. Kita harus kuat, kita harus berani, kita harus percaya sama Tuhan. Wah, tentang siapa ya? Kita lihat ya. Lihat videonya. God's story, Josiah. So, part of God's story is about a king named Josiah, and it goes like this. Nah, ada seorang raja. Ingat-ingat ya nanti Kak Adel mau tanya siapa namanya ya. Josiah became the king of the Israelites, God's special family, when he was just 8 years old. Rajanya kenapa kok semakin tinggi kecil. Ternyata rajanya ini masih kecil. Seperti anak-anak. Iya, masih kecil. Masih umur, kelihatan tangannya Kak Adel, umur berapa ya? Umur 8. Oh, Kak Adel ini mungkin salah mungkin. Masa sih rajanya umurnya 8? Pasti Kak Adel ini salah. Enggak, ini enggak salah. Memang rajanya umur 8 tahun. Siapa di sini yang umurnya 8 tahun? Ada? Tidak, oleh 8 tahun masih 6 tahun. Oh, Olive. Sholat, Iya. angkat tangan. Oh, ada Evelyn. Sholat. Iya, ada Sola. Ya, aku umur 8. Oh iya, ini Silakan. Raja ini umurnya 8. Hah? 8. Kita lihat lagi. Even though he was a kid, he ruled sudah the jadi whole raja southern ya. part of the kingdom. Dia raja di Yehuda. Josiah's Yerusalem. dad, King Amon, had gotten into deep Siapa ini? Yang lebih besar. Ini ayahnya. Ini papanya. Ini papanya yang raja tadi yang 8 tahun tuh. Ini papanya. trouble Kenapa and papanya being kok hated by the people who worked for him. dilempari sama rakyatnya, dilempari sama pegawai-pegawainya? Kenapa? Kita kasih tahu bentar lagi ya. Raja ya ini, papanya ini sudah berbuat yang jahat di matanya Tuhan Yesus. Berbuat jahat, iya. Berbuat jahat, berbuat yang enggak baik. Raja ini lihat mukanya. Semua rakyatnya itu enggak suka sama pemerintahannya raja ini. Kayak raja. Iya, nah ini rajanya dilempari semua karena nggak suka, karena berbuat yang nggak baik. Apa yang nggak He baiknya? hadn't followed God at all. Apa yang In buat fact, baik? like many Ini menyembah apa ya? Menyembah apa ya? Ada yang tahu? Menyembah Baal. Iya, menyembah patung-patung. Iya, menyembah patung-patung, bukan menyembah Tuhan Yesus. Lihat, Before him, papanya ini Amon menyembah ignored God and menyembah worshipped false gods patung, called bangun idols. patung-patung All over the besar. land, Loh, he dari built idols satu and places terus to banyak, worship bangun idols. banyak. By the time Josiah became king, Semakin most of banyak God's yang family dibangun didn't pay attention patungnya. to God anymore. Menyuruh Banyak. iya sampai banyak. Menyuruh semua rakyatnya untuk menyembah patung. Boleh enggak? Boleh.
Menyembahnya cuma siapa? Menyembah Tuhan Yesus. Tapi ini bangunnya semakin banyak bangun patung-patung ini. Semakin Josiah was banyak. different. When he was 16, he started Nah, to semakin follow besar. God and look for ways. Nah, tadi papanya, sekarang anaknya yang tadinya 8 tahun itu, yang jadi sudah gantikan papanya, nah, semakin besar, tumbuh semakin besar. 18 tahun kemudian to ini obey him. umur Then, 4 18. years later, he realized that Ya, all the idols were stealing. lihat wajahnya. Kenapa sih menyembah patung? Kenapa menyembah patung sih? Kan enggak boleh. Yang harus disembah itu siapa? Tuhan Yesus. Semua ini enggak baik, semua ini tetot. Semua ini adalah yang jahat di mata Tuhan. Jadi raja yang ini enggak setuju sama papanya yang dulu tuh, masa menyembah patung. The worship that belongs Jadi to raja God. ini So he began to get rid of them. Nah, A few years after that, semuanya he decided to dihancurkan. really focus on worshiping God Semuanya by harus rebuilding a dihancurkan. beautiful temple to the Nggak Lord. boleh ada lagi. That's when something happened. Nah, yang dibangun apa? Ada yang tahu yang dibangun apa ya? Rumah Tuhan. Nah, kalau ini benar nggak ya di mata Tuhan ya, kalau bangunnya rumah Tuhan? Benar. Bukan seperti yang tadi. Bukan seperti tadi yang menciptakan patung-patung, Baal-Baal yang tadi anak-anak bilang. That caught Josiah by surprise. Nah, It sudah all bangun started rumah when Josiah Tuhan. sent an official who worked for him to the Pegawai-pegawainya temple raja yang to tadi pay the juga people rebuilding it. While the kasih official was para visiting, tukang. Ini ya, diperbaiki ya rumah Tuhannya biar semakin bagus. Biar rumah Tuhannya semakin memuliakan Tuhan, semakin bagus untuk bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. a priest who worked there told him, Untuk I have found the memperbaiki. book of the law and Tiba-tiba ada yang menemukan sesuatu. Apa ini? Buku. Buku. Alkitab. Bukan gulungan kitab. Nah, Alkitab ya. the Lord's temple. Nah, Josiah couldn't wah. believe the priest discovered a whole book full of God's own words. When Josiah heard the laws, sama asistennya, sama pegawainya dibacakan. how much Sama he and the Israelites isinya itu tentang kalau Tuhan itu sedih, Tuhan itu marah sama rakyat yang tadi itu, rakyat Israel, rakyat Yehuda, Yerusalem yang menyembah Baal tadi itu. Katanya Tuhan Yesus di dalam kitab itu, aku murka, aku marah, dan mau beri murkanya Tuhan buat kota tadi. Raja yang tadi sudah takut. felt so sorry that he tore his Sampai clothes marah. Takutnya sampai kayak gitu. and cried in distress. Dia He menangis. knew God had every right to be furious with him. Kenapa Tuhan To figure out marah? what to do next, Terus Josiah raja yang tadi menyuruh pegawainya ini lagi untuk sent mencari the priest who petunjuk. found the book. Apa maksudnya Talk to Tuhan a ya? prophet named Huldah. Di dalam Remember, prophets Alkitab talk to itu apa God, then maksudnya share what ya? God says. Josiah wanted to know if there was any chance God would forgive Apa them. maksudnya? God told Huldah that the Tuhan Israelites mau deserved to be punished for disobeying him Mau over menghancurkan and kota over yang and tadi over again. sebenarnya. But since Josiah was Tapi sorry and wanted to repent, which karena means turn away Tuhan from his Yesus disobedience and start following melihat. God, he could be Nah, forgiven. melihat apa ini? Hati. Melihat hatinya siapa? Melihat hatinya raja yang tadi. Melihat raja yang tadi. Karena raja yang tadi itu sudah merendahkan diri sama Tuhan. Sudah mau taat, sudah mau melakukan benar di mata Tuhan. Mau merendahkan diri, mau dekat sama Tuhan. Jadinya Tuhan melihat hatinya raja yang tadi. In other words, God had mercy on Josiah. Kids, mercy is forgiving someone Nah, even semuanya though they don't Tuhan mau deserve it. pertimbangkan God loves lagi to give us Tuhan. mercy when we Tuhan repent. mau tidak jadi When lagi Josiah buat heard that, he menghancurkannya. called together a crowd. Nah, karena melihat hatinya si raja ini. Lalu raja ini ngomong sama seluruh rakyatnya. Bilang sama seluruh rakyatnya. Other Semuanya people ya, took them to dengarkan. the temple and Sudah ditemukan
Alkitab sudah ditemukan isinya harus semuanya menyembah siapa? Tuhan Yesus. Semuanya harus mengikut Tuhan, melakukan yang benar. Tidak ada lagi yang menyembah patung-patung, tidak ada lagi yang menyembah Baal. Seperti yang anak-anak tadi bilang, semuanya harus menyembah Tuhan Read them the Yesus. entire book of the law. Then he promised to obey the Dan Lord. Tuhan And because Josiah janji was akan king, memberkati. people wanted to be like him and obey the Lord too. Now, when Josiah obeyed, Wah, he semuanya really dihancurkan. obeyed. He had Dihancurkan every semuanya single idol batu-batunya. removed. He destroyed Dibuang every place semua that had ever been used patung-patungnya to itu. worship idols. He Hilangkan collected semua. all the things that had been used in idol worship, in temples, and even in people's Dihilangkan houses. lalu dibakar. Burned them, and took the ashes Tidak far. ada lagi yang menyembah Basically, he got rid of every patung-patung last trace seperti of tadi, Baal yang anything seperti that had tadi. ever been used to worship false gods. And because Josiah obeyed God, guess what the Bible says about him? It says, never before had there been a king like Josiah sampai tua who turned to pun the Tuhan Lord Yesus with tetap all memberkati his heart raja ini. and soul and Karena strength. sudah menjaga And rumah there has Tuhan never juga. been a king like Hatinya him juga since. untuk This Tuhan. 8-year-old kid was the best king Israel had ever had. Nah, kasih apa? Kasih hatinya buat Tuhan Tuhan Because Yesus. he loved God's words and obeyed them. And that's the story of Josiah. So, in case you missed it, here's the quick. Nah, ada yang tahu tadi Kak Adel cerita tentang apa? Ada yang tahu siapa tadi rajanya? Itu tanya Keren, dia tahu semua. Iya, Raja Yosia. Kenapa Kak kok cerita Raja Yosia? Nah, Kak Adel mau cerita. Tadi Raja Yosianya jadi rajanya di umur berapa tadi? Diangkat sama kasih kecilnya kecilnya segini ya seperti anak-anak 8 tahun. Nah, kok bisa ya? Satu, karena Raja Yosia itu melakukan yang benar di mata Tuhan. Ada yang tahu? Taat sama benar. Nah, lalu Raja Yosia diangkat jadi raja. Nah, iya, lalu habis itu melihat banyak batu-batu yang disembah, banyak patung-patung yang disembah. Raja Yosianya enggak suka juga. Tuhan Yesus suka enggak kayak gitu? Enggak suka juga. Enggak suka juga karena enggak menyembah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus itu sebenarnya Tuhan Yesus itu sudah marah sampai merah mungkin ya wajahnya ya. Banyak rakyat-rakyat Yehuda Yerusalem itu menyembah patung-patung, tapi karena melihat hatinya Raja Yosia tadi, melihat Raja Yosia merendahkan diri sama Tuhan, diampuni sama Tuhan. Nah, tidak jadi, Tuhan Yesus tidak jadi marah-marah, mau menghancurkan, tidak jadi. Karena kasih itu mengampuni. Tuhan Yesus lihat, masih ada satu orang yang sungguh-sungguh. Raja Yosia sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kasihkan hatinya buat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak jadi marah-marah. Nah, sekarang sama seperti anak-anak. Anak-anak meskipun kecil, anak-anak, Miss, Kak, aku masih TK, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak jadi raja. Oh, siapa bilang meskipun nggak jadi raja, nggak bisa jadi berkat? Nah, jadi teladan. Oh, teladan di mana? Di sekolah, jadi teladan di rumah. Seperti apa jadi teladan itu? Jadi teladan seperti apa? Ya, yang nurut sama papa mama, rajin belajar. Kalau di sekolah ngapain? Belajar. Jadi teladannya jadi anak yang hebat. Itu Kak, kalau misalnya kalau di sekolah waktu ulangan, waktu ngerjakan, nyontek. Apa itu nyontek?
Apa itu nyontek? Nyontek itu lihat punyanya teman. Mencuri jawabannya teman itu. Wah, mencuri terus enggak Nggak baik. boleh. Iya, enggak boleh berkata-kata yang enggak baik. Marah-marah sama mama, marah-marah sama mbak, marah-marah sama miss. Oh, Sama terus papa. iya. Nggak bisa lihat dari buku. Iya, nah itu juga nggak bisa jadi teladan. Nggak ada. Tapi kalau anak-anak mau jadi teladan itu harus rajin. Tadi rajinnya kenapa tadi? Rajinnya Raja Yosia itu taat sama Tuhan. Anak-anak rajinnya juga apa? Satu, rajin berdoa, dekat sama Tuhan Yesus, berdoa sama Tuhan Yesus. Rajinnya lagi, rajin kalau di sekolah rajin belajar. Kak, aku kecil, aku lo ndak bisa ngerjain tugas tuh biarno mama sing ngerjakno. Biarno aku lihat Aku harusnya anak-anak. iya, nanti terus aku lihat punyanya teman, mencuri jawaban teman. Biarno wis ndak ada yang lihat. Tunggu dulu, yang lihat siapa? Tuhan Yesus. Nah, tadi itu juga Raja Yosia seperti itu. Dia juga minta petunjuk loh. Petunjuknya siapa? Tuhan Yesus, enggak sembarangan. Minta petunjuknya Tuhan Yesus. Jadi anak-anak juga minta pertolongannya siapa kalau enggak bisa? Tuhan Yesus. Olive enggak bisa kerjain ini. Nanti Tuhan Yesus yang tolong. Tuhan Yesus, aku enggak bisa ngelakuin ini, aku masih kecil. Minta pertolongan Tuhan. Yang dilakukan anak-anak tetap terus rajin. Percaya sama Tuhan, enggak malas. Nah, sekarang Kak Adel mau tunjukkan ayatnya. Oke. Bentar ya. Nah, ada punya ayat ini. Kita baca sama-sama ya. Dibuka ya. Iya. Oke, yang bisa baca bantuin Kak Adel baca. Oh, iya. Nah, 1 Timotius 4 Jangan seorang karena engkau muda. Jadilah orang-orang perkataanmu dalam keseluruhan. Oh, Tuhan Yesus sudah bilang loh, jadilah teladan. Dalam apa? Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Wow, dalam perkataan berarti dijaga. Perkataannya harus yang baik, yang memberkati banyak orang. Kak Adel, Iya. kalau cuma ngejek teman, kamu gak bisa gitu, itu Ya, itu termasuk jadi enggak? Nah, itu enggak jadi teladan, itu dari perkataannya juga enggak. Aku guyonan, kalau guyonan bergurau dengan teman tapi aku nyakiti hatinya. Nah, itu juga enggak boleh. Nah, harus punya kasih seperti tadi itu. Yosia itu tetap melakukan yang taat. Wah, perkataannya, tingkah lakunya, semuanya. Enggak cuma ejek-ejek dikit, ejek-ejeknya dikit. Ada yang dikit-dikit. Perkataannya harus memberkati, yang menguatkan banyak orang. Dikit Kak, cuma 1 kali, tapi tiba-tiba temennya sakit hati, enggak jadi berkat. Ya, lalu selanjutnya ada ayat selanjutnya. Oke, kita baca lagi ya. Selanjutnya. Nah, 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang menjadi penakut. Allah itu buat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih, dapat menahan diri. Iya. Kok penakut Tuhan? Aku tetap takut loh kalau malam enggak ada lampu. Loh, Tuhan sudah bilang bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Tuhan enggak kasih yang takut.
Tuhan yang membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih. Jadi minta kasihnya ke siapa? Ke Tuhan Yesus. Nggak perlu takut. Nggak perlu takut itu gimana, Kak? Nggak perlu takut itu waktu mengerjakan soal. Aduh, nilaiku nanti jelek. Aduh, aku nyontek aja, wis. Aku mencuri jawaban teman, wis. Takut. Nah, Tuhan tuh nggak kasih kita roh yang penakut, tapi kasih kita roh yang kuat, penuh dengan kasih, dan dapat menahan diri. Menahan diri itu kayak apa? Kalau waktunya sudah sekolah tuh, aduh aku malas sekolah. Nah, itu menahan diri untuk dari rasa malas. Aku malas baca Alkitab panjang-panjang, Kak Adel. Bacanya tuh nggak boleh, itu ditolak iblisnya. Nah, menahan diri karena Tuhan Yesus kasih roh yang penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. Roh Kudus itu ya Kak Adel yang tinggal dalam Ya, Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Mintanya sama siapa? tak tolong. Bisa. Jadi cuma berdoa minta tolong Tuhan, tolong gitu. Iya. Oh. Kalau sakit minta tolong sama Tuhan Yesus pasti disembuhkan. Minta apa aja sama Tuhan Yesus asalkan kita berdoa percaya sama Tuhan Yesus pasti dikasih sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kirimkan siapa? Rohku. Terus jadi boleh enggak takut lagi? Kak, aku takut kayak Kak Selfie naik sepeda itu awalnya takut. Tuhan Yesus enggak kasih rasa takut, tapi Tuhan Yesus kasih rasa apa? Kasih kekuatan yang terus baru. Nah, kekuatan yang terus baru itu datangnya dari Tuhan, dari Roh Kudus juga yang ada di dalam hati kita, dalam hidup kita. Jadi enggak boleh lagi ya menyerah misalnya. Aku enggak mau enggak lanjutin tugasnya ini apa ini terus dicoret-coret bukunya. Itu bukan jadi anak-anak Tuhan Yesus, enggak jadi teladan. Jadi teladannya dalam apa? Dalam perkataan, tingkah laku, kesetiaan, dalam kasih dan kesucianmu. Siapa di sini yang mau jadi teladan? Sekarang karena kita mau buang rasa takutnya, rasa malesnya ya, diambil dalam hatinya, dalam hidup, diambil rasa takutnya, rasa malesnya, takutnya dibuang sekarang jauh-jauh. 1, 2, 3, boom, dibuang, nggak boleh diambil lagi ya. Sudah jadi anak-anak teladan. Teladannya siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kalau jadi teladannya Tuhan Yesus, jadi anak-anak hebat. Minta tolong sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Oke. Sekarang ada kembalikan ke Kak Lena. Wah, keren ya. Hari ini ya firman Tuhannya. Kakak yang lain. Kira-kira ya, kita kan mau jadi yang berani ya. Terus minta pertolongannya sama Tuhan toh. Iya. Tapi terus kita nggak belajar, terus kita berdoa minta sama Tuhan. Kira-kira bisa enggak ya? Nggak bisa, Kak Lena. Kak Lena, berarti seperti mobil ya, diisi solar, diisi bensin, ada Roh Kudusnya dalam hidup kita. Tapi kita enggak mau nyalain mesinnya. Iya, enggak jalan. Berarti kita harus nyalakan ya semangatnya, rajinnya. Semangatnya. Ya, betul. Iya. Itu katanya Tuhan kan juga Tuhan enggak suka sama orang malas kan? Betul, ya betul. Kalau kita malas, ya enggak diberkati deh. Iya. Jadi harus rajin dulu ya Kak Nana ya. Harus belajar loh kamu ya. Iya. Jangan terus minta sama Tuhan berdoa, tapi nggak belajar. Nggak jadi teladan ya Kak Adel ya. Iya, nggak jadi teladan nanti. Jangan lupa loh ya. Sebelum kita lihat yang satu ini, kita kasih tahu. Hari ini Kak Adel cerita tentang siapa tadi? Masih ingat? Iya. Dia umur berapa tahun? 8 tahun. 8 tahun.
tapi dia jadi orang yang keren luar biasa. Bahkan tadi ya di Alkitab dikatakan dia menjadi raja yang terhebat untuk Israel. Untuk Israel, tempatnya dia kan. Nah, sekarang Kak Adel, kakak-kakak yang lain juga pingin kamu jadi yang terhebat di tempatmu. Wah, di tempatmu di mana? Sekolahmu, rumahmu, waktu kamu bermain, semuanya di tempatmu. Ya? Masih kecil, Miss? Oh, sekolah pakai Miss ya. Masih kecil, Kak. Nggak bisa. Firman Tuhan tadi apa? Katakan, jangan menganggap kamu rendah. Ada yang bisa kamu lakukan. Dari perkataanmu, tingkah lakumu, kesetiaanmu, apalagi kesucianmu. Wah, itu bisa kamu lakukan semua. Mulai dari umur 5 tahun, bisa nggak? Bisa. Bisa. Oke, keren ya hari ini ya. Gampang, Miss. Sudah diajarin atau belum? Ya, kalau bersama Tuhan gampang ya. Oke, Tuhan kasih kekuatan. Yuk kita mau lihat yang keren-keren juga ya Kak Adel ya. Iya. Sebelum kita lihat yang keren-keren, kita berdoa dulu aja. Ya. Oke, yuk kita berdoa sama-sama ya. Iya. Tutup mata. Tuhan Yesus, hari ini sungguh kami bersukacita dan kami bersyukur. Tuhan, meskipun sekarang umur kami mungkin masih 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, atau masih muda, Tuhan, tapi firman-Mu mengajarkan kami bisa melakukan perbuatan yang besar, kami bisa melakukan perbuatan yang dahsyat, sebab kami punya Engkau. Dan firman-Mu juga mengajar Tuhan, hari ini kami mau jadi teladan, mau jadi orang-orang anak-anak yang hebat di tempat kami. Keberanian, kekuatan, penyertaan Tuhan, itu yang menyertai kami dan membuat kami kuat senantiasa. Takut kami sudah hilang Tuhan, khawatir kami sudah hilang, mudah menyerah kami sudah hilang bagi hari ini. Tuhan gantikan dengan kekuatan yang dari-Mu. Berkati Kak Adel Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Wah, keren-keren ya Kak Lena ya. Iya, Kak Lena, ya. kalau ada yang berpikir, loh kok nggak ada fotoku, nggak ada videoku di situ. Nah, coba dicek kembali apakah sudah kirim videonya. Ya. Iya, kepingin ada di situ, tapi nggak pernah kirim video. Ayo mulai sekarang rajin Ayo, ya. Di grup boleh ya Kak Dan Selvi? juga, iya, di grup lebih baik ya, supaya nggak terlewatkan ya. Dan juga Dari situ Lena,
Juga bisa jadi teladan ya Kak Selvi. Oh iya. Ya, yuk. Banyak loh yang seneng lihat anak-anak. Ada yang bilang, kecil tapi hebat ya, gitu. Memuji Tuhannya sungguh-sungguh. Kalau hari ini anak-anak dapat tugas apa Kak Lena? Apa ya? Hafalan ya? Iya. Ya, nanti ayat hafalannya di-share di grup yang mana nanti hafalkan, jangan nyontek ya. Oke, belajar menghafalkan. Iya, jadi teladan ya. Iya. Supaya diingat-ingat, simpan dalam hati dan melakukan. Nyontek pasti lupa. Ya, jadi ayo belajar menghafalkan firman Tuhan. Nanti di-share ayatnya ya. Kirimkan Oke. Kita akhiri ya ibadah hari ini. Iya. Jangan lupa ya, Kak Lena, Kak Adel, Kak Selvi, Kak Nana, Kak Ana aja senengnya luar biasa waktu lihat video-video tadi ya. Apalagi itu Tuhan Yesus kita. Kita ingin ya selalu tiap hari bisa menyenangkan Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus itu selalu rindu loh ya, berkati kamu tuh pengen terus berkati kamu. Makanya kamu juga pengen kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Oke? Ya, minggu depan tetap semangat karena ada kejutan juga ya. Tiap minggu pasti ada kejutan. Ada yang keren ya Kak Lena. Ya, ada berkat Tuhan juga yang baru ya. Oke, yuk kita bangkit berdiri semua. Boleh duduk tapi tegap. Kita berdoa sama-sama ya. Angkat tanganmu, dua-dua. Kita berdoa sama-sama. Terima kasih sama Tuhan hari ini. Yuk. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Ibadah pagi hari ini, ibadah yang diberkati. Kami semua anak-anak yang hadir, guru-guru yang hadir, semua yang melayani, kami diberkati. Dan kami percaya Tuhan, kekuatan-Mu menjadi kekuatan kami, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Dan banyak orang yang akan melihat Engkau dalam hidup kami, sehingga mereka menjadi mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, tetap berkati Kota Lumajang, tetap berkati setiap keluarga yang ada, sekolah kami, dan gereja kami GUPDI Lumajang. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya saat ini berkat yang daripada Tuhan, cinta kasih-Mu yang terus ada, dan penyertaan yang daripada Tuhan menyertai kami pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan Amin. amin. God bless you. Bless you. See you Next week. Bye-bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Welcome. God bless you all. Thank you, Miss. You're welcome. Goodbye. Olive, bye-bye, Liv. Bye-bye. Mau kemana, Liv? Hai Jenny. Olive mau kemana?